gaspol. Rekan-rekan, sahabat dahsyat dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini untuk membahas tema di Universitas Muslim Indonesia, untuk diskusi, ngobrol-ngobrol yang ada sudah di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Rektor Universitas Muslim Indonesia, ada Profesor Dr. Basri Moding, MSI. Iya, Prof mau nanya, kampus bisa dibilang sebagai rumah kedua, Prof. Kan kalau di rumah kita dididik oleh orang tua kita menjadi anak-anak yang berbakti, yang mendoakan beliau, yang insya Allah mendapatkan berkah dari orang tua. Itu di rumah, Prof. Kalau di kampus, bagaimana praktiknya dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa, Prof? Mohon pencerahan buat kita, Prof. Biasanya seperti apa? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Ustaz Latif dan hadirin hadirat. Kalau kami sebagai rektor memang sudah terpola ada program ya. Jadi UMI ini seluruh mahasiswa baru masuk itu langsung pesantren kilat dulu. Itu selama 3 hari. Ya. Selama pandemi juga kita lakukan ya. Selama pandemi kita lakukan secara daring. Ya. Terus setelah selesai masuk kuliah, waktu pandemi juga masuk lagi pesantren bergiliran. Pesantren namanya Pencerahan Kalbu selama 1 bulan. Jadi bukan saja pesantren kita, Pak Ustaz. Jadi ada pencerahan kalbu selama 1 bulan, itu bergiliran setiap fakultas. Ya. Seperti kemarin yang masuk itu adalah fakultas apa kemarin? Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Fakultas Farmasi. Kemarin ada sekitar lebih 700. Ya. Wow, oke. Itu bergiliran selama 1 bulan. Ya. Bergiliran, kemudian setelah itu nanti mau KKN lagi, pesantren lagi. Pesantren selama 3 hari. Inilah salah satu program pembinaan karakter yang dilakukan oleh Universitas Muslim Indonesia. Sehingga kalau tahun 80-an, 90-an seperti yang disebutkan tadi Pak Ustaz, bahwa itu jago demo, sekarang justru beda. Sekarang jago jago sikir, jago memberikan pencerahan kepada masyarakat. Ya, jadi luar biasa. Jadi memang mahasiswa-mahasiswi yang dari UMI ini disiapkan untuk memiliki akhlak dan juga adab yang baik begitu, termasuk kepada orang tua ya Pak Rektor ya. Nah, kalau kita flashback lagi nih, mungkin semua di sini juga kita pengen tahu flashback Pak Rektor waktu zaman muda dulu, zaman mungkin masih sebagai mahasiswa atau anak sekolah. Bagaimana pola didik yang Pak Rektor dapatkan baik di rumah maupun di kampus sehingga menjadi ya Prof seperti yang sekarang kita tahu supaya bisa menjadi inspirasi buat kita semua? Ya Mas Bayu, kalau saya ini perjalanan hidup saya itu luar biasa ya. Saya kebetulan lahir di keluarga yang tidak mampu. Tidak mampu, bukan saya tidak mampu dari aspek materi, tapi memang kedua orang tua saya itu buta huruf. Buta huruf. Jadi tidak bisa membaca, tidak apa-apa kecuali membaca Al-Quran saja. Kemudian dia tidak bisa membaca, tapi dia menjadi kepala kampung, dulu namanya kepala lingkungan, kurang lebih 30 tahun. Tidak ada yang bisa ganti. Masyarakat tidak ada yang mau. Karena dia sangat tegas, ya, sangat hitam putih maksudnya situ ya, hitam putih. Saya dulu waktu kuliah, memang waktu kecil tidak diperhatikan. Maksudnya ada pertanyaan begini, sekolah itu tidak pernah juga orang tua bilang kau harus pergi sekolah, tidak. Hanya karena kita lihat orang sekolah pagi dia pergi, kita lihat-lihat saja. Suatu saat saya tanya, kemana sekolah? Ya. Makanya saya dulu waktu SD nanti kelas 4 SD baru bisa membaca. Ini fakta ini Mas Bayu. Kenapa? Kelas 1, 2, 3, 4 naik kelas terus karena kepala sekolah takut sama bapak saya. Iya.
Itu jadi takut, ya, karena sangat disegani itu. Memang tidak punya sekolah, tidak bisa ya. Setelah itu masuk SMP. Jadi SD itu saya sudah bisa mandiri, saya sudah cari uang sendiri. Ya. Masih SD kelas 5 saya sudah biasa ke mana, ya, ke apa? Ibu kayu saya masak, saya bawa ke empan, tukar ikan, pulangnya saya jual lagi, saya beli baju. Saya masuk kelas 6 SD, saya keliling ke Bulukumba, ke Bantaeng, ya, potong padi 9 ikat keluar 1. Setelah itu saya jual, saya beli baju. Gitu. Jadi dari kecil memang saya mandiri. Ya. Masya Allah. Setelah itu SMP, saya tidak mau lagi sekolah di kampung. Kebetulan saya di Jeneponto. Saya harus ke Makassar. Dan ingat, yang paling penting adalah kamu harus jujur. Ya. Kamu harus jujur, dan itu yang sepegang Mas Bayu. Karena kalau orang jujur, insya Allah banyak yang serang sama kita. Ya. Dahsyat sekali. Kita berikan tepuk tangan dong. Terima kasih Prof sudah memberikan inspirasi dan berkenan untuk berbagi cerita yang mungkin kesannya pribadi, memang benar cerita pribadi, tapi banyak banget ilmu-ilmu yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Mohon Ustaz Dasat Latif boleh berkenan untuk memberikan tanggapan dari cerita beliau. Seperti gimana Pak Ustaz? Terbukti bahwa orang yang tidak tahu membaca itu belum tentu bodoh. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak tahu membaca dan menulis. Nenek saya juga tidak tahu membaca dan menulis, tapi berdagang hebat. Ya. Orang tua Pak Rektor tidak tahu membaca dan menulis, tapi bisa menjadi kepala kampung 30 tahun. Alhamdulillah. Ya, cuma jangan kau pegang itu sekarang. Itu dulu. Kalau sekarang, jangan kau membaca, kau jadi korban. Ya, belajar, ya. Dan berikutnya bahwa kalau orang tua kondisi dan situasinya memang tidak memungkinkan untuk menjadi motivator kita, jangan kau lebay. Jangan kau bilang saya anak broken home. Tidak boleh. Justru jadikan itu motivasi. Ya kan? Jangan kau berkata bapakku tidak peduli saya, ibuku tidak peduli saya. Tidak, jadikan itu motivasi. Semua itu bisa kalau kita dekat dengan Allah. Nah, Pak Ustadz, sebagai anak muda, tadi kan sudah bahas tuh bagaimana bisa menyebarkan konten-konten yang bisa menjadi bekal di akhirat nanti. Mohon petuahnya buat kita semua Pak Ustadz. Percaya bahwa apa yang kita bikin sekarang itu pasti ada pertanggungjawabannya. Banyak melupakan, hanya mengingat. Banyak di antara kita hanya mengetahui dan mengingat amal jariah. Dia lupa ada dosa jariah. Salah satu dosa jariah itu adalah membuat konten-konten maksiat yang di dalamnya mendurhakai Allah, menghina orang. Maka adik-adik sekalian, cerdaslah dalam memanfaatkan media sosial. Kalau kalian cerdas memanfaatkan media sosial, insya Allah kamu akan dapat dunia fulus. Tapi kalau kamu bikin konten yang tidak ada faedah, apalagi ada maksiat di dalamnya, maka bukan cuma di dunia kamu dapat bahayanya. Misal bikin konten yang menyakiti orang, dilapor pelanggaran undang-undang IT. Itu di dunia, apalagi di akhirat kelak. Maka adik-adik sekalian sebagai mahasiswa harus cerdas memilih dan memilah mana konten yang layak untuk dibuat dan disebarkan, mana konten yang tidak layak untuk dibuat dan disebarkan. Itulah bedanya mahasiswa Universitas Muslim Indonesia. Dahsyat sekali. Terima kasih Ustadz Dasat atas petuah-petuahnya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan jangan cuma kita dengarkan, tapi harus diamalkan. Itu yang paling penting ya Pak Ustadz ya. Oke. Dan mudah-mudahan semuanya tetap istiqomah dalam berbuat baik. Akhirul kalam kami, saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan seluruh kru Metro TV dari Gaspol bersama Ustadz Dasat Latif, Goes to Campus. Kami mohon pamit.
Terima kasih sekali lagi Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu dosen, dan juga tentunya mahasiswa-mahasiswi Universitas Muslim Indonesia. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Metro TV karena sudah memilih Universitas Muslim Indonesia sebagai salah satu tempat di mana diadakannya acara Gaspol. Itu luar biasa, sangat memotivasi untuk para pemuda khususnya dan sangat menyenangkan ya, apalagi tadi ada hostnya juga, terus ustadznya juga, pembawaannya juga dapat dipahami dengan baik oleh kami semua para mahasiswa pastinya. Acara hari ini ya sangat meriah sekali, yang mana penyampaian dari Ustadz itu memang sederhana, bahasa-bahasa yang disampaikan bahasa sederhana. Jadi yang kita sebagai pendengar mudah untuk memahami. Gaspol menyenangkan, sukses, dan luar biasa. Gaspol luar biasa, oke. Keren, kreatif, dan semangat. Metro TV,